Dengan kedatangan di DPRD di Badan Kehormatan, acaranya apa Pak Mam? Ya, selamat siang teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini berkaitan saya datang ke DPRD Purworejo ini berkaitan dengan saya diundang. Saya menerima undangan untuk klarifikasi, untuk menyampaikan sebelumnya kan kami memang mengadukan berkaitan dengan aduan dugaan kode etik seperti itu. Nah, ini sekarang ditindaklanjuti oleh teman-teman Dewan seperti itu. Artinya pelaporannya Pak Mamun sejak mulai kapan hingga saat ini baru Laporan kami itu dari bulan Maret ya. Dari bulan Maret 2022 baru sekarang kami dipanggil untuk klarifikasi itu. Tadi saya sudah diskusi sama teman-teman Dewan, khususnya Dewan Kehormatan ya di sini itu yang menerima kami itu ya sangat luar biasa, mereka baik. Mereka menerima kami dengan luar biasa, dengan baik, dan laporan kami ini sebentar lagi akan dikoordinasikan atau didiskusikan di internal Dewan Kehormatan itu sendiri seperti itu. Intinya dari pelaporan panjenengan apa saja, maksudnya pertanyaan apa saja dan bagaimana tanggapan mereka? Ya, pada intinya laporan itu berkaitan dengan substansi laporan saya yang berkaitan dengan dugaan undang-undang berkaitan dengan dugaan kode etik ya, pelanggaran kode etik ya seperti itu. Jadi tadi saya hanya suruh menyampaikan secara global permintaannya seperti apa ya, terus substansinya bagaimana. Nah, tadi saya sampaikan secara garis besarnya saja, karena pada dasarnya isi dari laporan tersebut sudah ada di surat aduan kami seperti itu. Terus tanggapan beliau, tanggapan apa dari Badan Kehormatan sendiri terhadap laporan panjenengan? Beliau sangat welcome, beliau itu sangat baik, bahkan merasa senang bertemu dengan kami. Baru bertemu dengan kami ternyata kita sama-sama ini ya, semua familiar, semua diskusi dengan indah, dengan baik. Itu saya juga apresiasi ya, khususnya teman-teman Dewan yang tadi menerima kami dengan luar biasa, menerima kami dengan begitu baiknya seperti itu. Pak, yang dilaporkan kode etik tentang apa ya Pak ya? Berkaitan tentang adanya orasi ya, orasi yang disampaikan oleh pihak terlapor ya, yang pihak kita adukan di lingkungan Polres Purworejo sekitar awal tahun 2022 ya. Itu berkaitan dengan itu, yang pada intinya bahwa saya merasa keberatan atas tindakan-tindakan yang menurut saya telah menghujat pribadi saya atau menghujat lembaga kami, lembaga LSM Tamprak seperti itu. Jadi saya sebagai masyarakat biasa, masyarakat umumnya, dan juga wadah saya di LSM Tampera, lembaga kami, itu mereka melakukan hujatan yang luar biasa, mengatakan kami pemeras, kami tukang bahwa kami dianggap seperti anjing dan sebagainya. Itu yang kita adukan, hal-hal yang seperti itu. Saya juga menanyakan tadi berkaitan dengan apakah boleh seorang anggota dewan atau apapun itu kedudukannya, saya tidak tahu, apakah boleh memimpin orasi yang berisikan ujaran penghasutan atau penghinaan ataupun ujaran kebencian seperti itu, yang akhirnya yang dalam orasi itu dia memimpin sebuah kelompok, bukan memimpin keseluruhan rakyat Purworejo, tapi dalam orasinya itu dia menyampaikan bahwa dia itu memimpin untuk kepentingan kelompok, bukan kepentingan masyarakat. Nah, di situ saya melaporkan atas perbuatan yang seperti itu. Ya, oke, terima kasih seperti itu. Berkaitan dengan adanya dugaan
pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh salah satu anggota DPRD Kabupaten Purworejo. Sesuai dengan laporan prosedural secara administrasi, mereka sudah melayangkan surat ke DPRD terhadap pengaduan salah satu anggota DPRD. Di dalam isi laporan sudah ditindaklanjuti dengan badan kehormatan. Karena apa? Untuk laporan itu harus sesuai dengan aturan tata cara yang ada di dalam tata tertib maupun tata beracara yang ada di badan kehormatan. Untuk kelengkapannya, semua kelengkapan setelah kita teliti ada beberapa yang perlu dari pelapor atas nama LSM Tampera. Disuruh melengkapi. Kita juga sudah bersurat kepada dia untuk melengkapi masalah administrasi, karena di dalam laporan harus ada tertulis juga sebagai data gabung, itu harus ada seperti alamat, seperti SK dan sebagainya lah, itu sesuai aturan. Tahapan berikutnya kita juga perlu mengundang pihak pelapor secara langsung. Di samping silaturahmi, paling tidak mereka bisa menjelaskan isi laporan pengaduan. Kalau secara terus sudah kita terima, sudah kita baca, sudah kita pelajari. Tapi secara langsung mereka dikasih kesempatan untuk hadir, kita panggil, kita jadwalkan untuk menyampaikan secara langsung. Intinya apa? Kalau secara langsung saya bisa langsung ketemu tatap muka. Kalau tertulis itu kita belum bisa ketemu. Ini tadi semua badan kehormatan bisa ketemu langsung. Oh, Pak Makmun itu seperti apa sih? Gitu kan tadi sudah disampaikan. Bahkan apa kesan kami ketika menyampaikan dengan santun juga, dengan beretika. Jadi kami tadi juga saya dapat luar biasa matur nuwun dengan penyampaian seperti itu. Karena dari awal saya juga menyampaikan dalam rapat BK sesuai apa yang menjadi ketentuan, Mas Makmun bersedia untuk mengikuti tata tertib di sini, bersedia ya sudah, berarti apa yang disampaikan sudah luar biasa sesuai dengan aturan yang ada, dengan sopan santun dan etika sudah disampaikan. Berikutnya ini Mas Mustaqim, kita masih ada tahapan lagi untuk rapat BK itu terkait dengan dari pihak pelapor, terus nanti yang terlapor juga akan kita undang, yaitu kita undang, baru nanti setelah itu kita akan ada rapat secara khusus untuk menentukan hasilnya seperti apa. Itu terakhir, tapi ini belum masuk tahapan itu. Nanti sambil menunggu dari pihak yang dilaporkan akan ada rapat untuk berikan kesempatan dia juga menyampaikan atas tuduhan pelanggaran kode etik. Itu saja, Mas Takim. Dari pelaporan itu sendiri tadi mengatakan yang melaporkan bahwa sejak mulai Maret hingga baru diundang sekarang, kendalanya seperti apa sih Pak? Jadi gini Mas, untuk tahapan-tahapan, kenapa tadi dari Maret baru diundang sekarang? Iya. Kita kan punya tahapan Mas. Yang pertama, sesuai dengan tata tertib, apabila pelapor menyampaikan pengaduannya masih kurang lengkap, kita Mas dalam 1 minggu masih diberikan kesempatan untuk melengkapi. Itu kan tahapan. Iya. Orang ini sekedar kok, jadi harus sesuai. Setelah 1 minggu mereka diberikan jawaban, suruh melengkapi. Nah, nanti kan kita juga perlu kaji lagi, apakah benar-benar sudah lengkap. Gitu. Jadi waktu dari Maret kenapa sampai sekarang itu, yang pertama kita ada tahapannya, terus yang kedua BK ini untuk memberikan jadwal ini kan juga melihat dengan kegiatan-kegiatan yang ada. Kan tidak hanya BK saja di sini, itu menurut ada komisi, ada kegiatan badan pengucapan peraturan daerah, bahkan ada agenda wajib yang harus didahulukan. Agenda wajib itu kemarin untuk itu ada yang namanya perubahan APBD, ada yang namanya pembahasan 1 tahun sebelumnya sudah dibahas untuk APBD murni 2023. Ini kan perlu waktu gitu loh. Dan sekarang setelah sampai
pemanggilan mereka untuk memberikan laporan ini, karena memang sudah jadwalnya sudah ditentukan, dan kita juga mengucapkan hari ini kan hari Sabtu yang sebenarnya kita tidak melaksanakan, tapi karena perhitungan waktu kita bagi-bagi ya kita laksanakan hari Sabtu. Jadi kendalanya itu tidak langsung begitu baru langsung kita habis selesai sudah sikapi, tapi masih ada tahapan-tahapan. Artinya ini dugaan pelanggaran kode etik ya Pak? Dugaannya itu kan Pak itu. Jadi wilayah kita Badan Kehormatan hanya melihat ada enggak untuk masalah pelanggaran kode etik yang dilakukan salah satu anggota DPRD, pertama itu. Yang kedua, sebelum kita melihat sidang TK secara khusus mencermati ada pelanggaran kode etik, tentunya administrasi juga akan kita lihat benar sudah benar-benar administrasi terpenuhi sesuai dengan data dokumen yang diperlukan. Ya, Mas Hakim ya. Oke. Harapannya seperti apa Pak kalau ini terjadi? Sebenarnya seandainya dalam tahap-tahap itu terjadi, seandainya loh Pak ini dugaan pelanggaran kode etik betul-betul terjadi, sanksi apa yang akan diberikan? Nah itu sudah diatur Mas, di dalam tata tertib kita sudah diatur, bukan harapan loh itu keputusan. Ini pas adanya loh Pak ini. Sudah diatur. Ya udah. Sama.